Oke. Oke. Kalau gitu nanti kita upload dua. Oke, bentar, bentar. Bentar ini gimana ya? Yang usia usia produktivitas kerja. Menurutku bisa sih kalau disinggung kayak karena dia bukan usia produktif. Hmm, Gimana ya? Oke, kalau gitu, oke kalau misalnya gitu aku sih tetap yang pilihan yang waspada tiap saat sih. Soalnya kayak aneh aja kalau dia harus waspada. Tapi ya, masuk akal kalau misalnya nih, dia nanti ikut. Soalnya ini juga nggak ada di PPT, jadi kayak ya udah. Oke, 18 kayak tadi yang programnya Jepang insentif untuk yang mau bikin keluarga, yang mau pindah, makanya dia super aged. Oh wait, bentar. Ada yang kirim screenshot di BB. Tapi kalau misalnya itu, misalnya, tapi di situ nggak ada waspada juga. Oke lah kalau gitu, ya E, hmm, oke deh kalau gitu aja wis. Tapi oke, bisa D, bisa E artinya. Karena um, lansia itu nggak bekerja, I guess, anggapannya. Karena dia udah bukan usia produktif. Oke, misalnya ada yang punya pendapat lain, silakan guys untuk ngechat private atau ngomong. Rasio ketergantungan umur bergantung berproduktif. Sudah fix dan ada. Terus 20 hasil tes yang bisa menyebarkan virus keluarga. Paling bahaya false negatif. Misalnya ya kalau bayangin kamu dites COVID, terus kayak kamu kan nggak tahu kalau kamu sakit atau enggak, terus hasilnya kamu tes, oh aku nggak sakit, terus kamu kembali ke biasa, terus terus turns out kamu beneran sakit dan satu keluargamu jadi sakit. Jadi kayak itu yang paling fatal. Jadi oke. Jadi paling bahaya false negatif. Oke, next. eh 21. Terdapat penyebaran infeksi. Oke, bla bla bla. Berapa derajat infeksi? Nah, ini nggak ada pilihan jawabannya, guys. Kalau misalnya kalian ingat atau misalnya ini kayak angka bawahnya itu salah, minta tolong ya, guys. Jadi, tingkat infeksi artinya infeksi yang sudah yang ada gitu. Jadi, menurutku kalau tingkat infeksi itu ya dari sebuah populasi yang umum, entah itu ada yang kebal atau enggak, itu kita bisa itu virus itu bisa menginfeksi berapa aja dan ini yang ditanyakan derajat infeksi artinya itu kayak kemampuannya dia untuk bisa menginfeksi dan itu nggak melihat beratnya seberapa sedangnya seberapa gejalanya apa jadi pokoknya semua yang infeksinya naik itu yang kehitung jadi 500 infeksi yang tidak terlihat ditambah 200 infeksi ringan 95 sedang 20 berat dan 5 fatal per 1.000 karena yang dites itu jadi jawabannya 820. Oke. Kalau ada yang hitung-hitungannya beda, please juga. Oke, next 22. Status gizi pada orang dewasa. Ukur menggunakan C berat badan bagi tinggi badan kuadrat dalam meter juga. Nah, oke, terus 23 yang membahayakan itu negatif palsu kayak tadi. Terus 24 masalah utama yang menyebabkan kondisi di Indonesia. Nah, ini jawabannya infeksi. Ada di PPT juga. Jujur aku lupa ada di PPT. Tapi seingatku di PPT itu infeksi nomor satu. Oh nggak salah ini kan juga ada pola makan ya atau tradisi makan. Jujur aku kayaknya pas ulangan aku jawabnya itu. Dan kalau lihat dari PPT salah. Soalnya aku mikirnya kayak eh kalau orang Indonesia itu suka makan karbo, jadi otomatis kayak nggak jadi, carbs-nya lebih banyak daripada seharusnya.
Tapi ternyata itu salah. Kalau sesuai PPT itu infeksi. Infeksi. Oke, oke, bentar. Hmm. Ini yang derajat infeksi ini, hmm, kalian pernya masukin yang tidak rentan atau yang 1000 ya? Gimana ya? Bentar. Kalau misalnya nggak dimasukin 160, artinya 840. Skeptable. Hmm. Oke sih, Kak. Oke. PP, oke itu. Oke, kalau misalnya ikut dari PPT, oke sih, artinya artinya ini harusnya 820. Kayak gimana ya? Hmm, bentar. Kalau artinya kalau PPT 820 per 840. Oke sih, kalau misalnya PPT-nya kayak gitu, oke deh. Soalnya aku mikirnya kayak kita kan nggak tahu mereka rentan atau nggak. Taunya kan setelah ada penyebaran penyakit. Jadi kayak kita dari mana tahu 160 itu tidak rentan kalau misalnya kita itu nggak menyebarkan infeksi X dulu gitu. Pikirku kayak oke deh, kalau gitu dapat dapat 840 kalau ada yang berpendapat lain nggak? Oh ya, sorry. 840 itu dapatnya dari 1000 dikurangi yang nggak rentan ya, guys. Karena dari PPT-nya itu jumlah eh, orang yang orang yang rentan kena itu artinya jumlah semua orang dikurangi yang tidak rentan. Makanya 160. Nah, tak dikali. Aduh, bentar. Tidak rapi. Oke. Jadi makanya 160 dia. Benar kalau gitu yang biru tak ganti juga, wis. Maaf ya guys, kalau tulisannya jelek. Jadi artinya 500 tambah 200 tambah 95 tambah 20 tambah 5 per 1160. Oke, jadi jawabannya 820 per 804. Oke, gitu. Kalau ada yang bingung langsung gas tanya guys. Oke, next. Status gizi, oh udah tadi. Membahayakan udah, oh ya infeksi udah. Oke. Kim Seo-hun, wow, oke guys. Tes COVID imajinasi. Nah, ini jujur ya, aku rodok ragu juga. Karena kalau nggak salah, pas pertama kali Zoom sama dokter Budi, itu seingatku ya, itu kayak antara sensitivitas sama spesifitas itu kayak seimbang, kayak bukan seimbang, kayak mirip-mirip gitu. Tapi kalau aku lihatnya itu sensitivitas itu yang paling bagus karena dengan sensitivitas yang maksimal itu kita bisa meminimalisir false negatif. Karena yang paling bahaya kan false negatif. Jadi gitu, kayak gitu. Untuk hitungannya, kayak misalnya gini, misalnya di pilihan A, sorry ya guys, ini jelek. Misalnya ini pilihan A, ini pilihan jawaban. Kalau misalnya di pilihan jawaban A, kalau sensitivitasnya itu 99. Dan rumusnya sensitivitas itu eh true yang beneran sakit. Bentar ini tak kasih garis pembatas. Ya, gimana? Bentar. Ini tak kasih garis gini. Oke. Jadi yang angka 99 ini kan yang beneran sakit. Yang satu ini false, eh, false positif. C. Aduh. Ini true positif, ini false positif. Ini false negatif. Jadi sensitivitasnya 99. Bentar, bentar tak ganti warna.
Jadi kalau ini kita ngukur sensitivitas. Jadi 99 per 99 plus 1. Jadi 99%. Oke. Dan terus next kita ini spesifitas 45%. Artinya spesifitasnya 45 per 45 plus 55. Nah, eh oke, itu kan yang pilihan A ya. Gimana kita bisa meminimalisir false negatif. Terus kalau kita pilihan D, itu udah kelihatan kalau sensinya pasti lebih kecil, pasti lebih kecil. Ini sensinya kalau disederhanain jadi cuma 3 ya nggak usah 75 per 100. Ini 85 per 100. Nah, kalau kalau pas aku ngerjain itu aku mikirnya itu kayak benar yang 25. Nah, oke, oke. Nah, oke, kalau saya sebentar guys, sebentar. Oke, ini mau nanya lagi yang 25 bukan B. Nah, aku juga tadi dengar temanku ada yang jawab B. Gimana spesifikasinya tinggi? Kalau misalnya kita spesifikasinya tinggi, ya kita hitung buatin tabel untuk jawaban E. Jawabannya E. Sensitivitasnya 45, jadi ini 45, 55, ini 9, ini 9, ini 1. Nah, aku juga bingung. Kita mau mau mengukur spesifitas atau mengukur sensitivitas. Aku cuma mikirnya kayak gini, kayak yang ditanyakan langkah kontes COVID-19 yang paling baik untuk screening. Kalau misalnya kita pakai yang E, false negatifnya itu kita dapatnya 55. Dan itu kayak hampir ya itu angka yang lumayan besar lah. Tapi kalau kita ngemaksimalin spesifisitas. Kalau kita memaksimalkan sensitivitas itu kita false negatifnya cuma dapat satu. Kalau kalian gimana? Bentar, ini ada yang paling bagus tuh nggak 50-50. Nah, kalau misalnya 50-50, misalnya ya ada yang 50-50. Itu ya, tak taruh mana ya? Dari sini, Mas. Tuh, sorry guys, kegeser. Oke, 50. Nah, hmm. Oke, kalau dilihat dari angka ya, jawaban yang pilihan A sama C, false negatifnya di A lebih dikit kan daripada C. Jadi aku pas itu mikirnya kayak, oh ya udah karena yang paling bahaya false negatif, jadi kita mau meminimalisir false negatif yang ada. Pikirku, kalian ada jawaban um, weight yang spesifikasi 9 nggak di kolom bawah? Soalnya, sebentar, soalnya like spesifitas D D per D plus jadi 451. Bentar. Aktivitas. Oh iya, Neng. Maaf, maaf. Salah, salah. Harusnya yang true. Ya, harusnya true negatif ini di sini. Maaf, ini ya kebalik. Bentar. CC. Kalau spesifitasnya artinya itu yang beneran. Bentar. Aku tiba-tiba lupa sama rumusnya. Spesifitas itu. Bentar, guys. Tak cariin. Oh ya, benar. 99 per 1. Nah, kalau misalnya gini ya. False negatifnya cuma satu. Bentar. Tapi kalau false negatifnya tetap 55 sih. Soalnya, bentar, kalau ini kan true,
Ini true positif. Bentar, tak ganti warna. Ini true. Ah, jelek banget. Bentar. Ini true positif. Ini true ini false positif. Ini eh false negatif. Ya ampun, maaf ya guys, jelek. Ini true negatif. Kalau gitu, yang satu itu false positif sih. False negatif itu huruf C. Iya, false false negatif itu C. Gitu. Maaf artinya, sorry guys, artinya angka-angka di sini juga aku kebalik semua. Harusnya 55. Jadi aku mikir. Bentar ya guys, ini kebalik artinya tulis angka. Maaf, aku ya baru sadar. Itu sih, kok oke. Ya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya, kalau spesifik yang oke aman-aman. Ya udah kayak gitu aja. Pokoknya ingat kalau A itu true positif. Habis true positif, B false negatif. Nah, gimana ya? Kalau ini sih kan harus aku tak share di grup angkatan ya guys. Mana nih? Oke, udah aku kirim di grup angkatan. Itu udah ada tabelnya biar nggak bingung. Sama untuk positif value sama negatif value-nya juga. Jadi gitu aja. Jadi ya itu awas ketukar aja. Soalnya rawan ketukar dan kalau rawan ketukar itu sometimes pilihan jawaban yang salah ada. Jadi hati-hati aja. Ya gitu sih. Kalau misalnya ada yang punya pendapat lain atau mau japri juga bisa aja ya guys. Nanti aku juga sampein kayak gitu. Karena yaitu tujuannya meminimalisir false negatif. Karena mending ya mending aku ngepositifin yang nggak salah daripada aku nge-negatifin yang ternyata sakit. Kayak gitu basically. Kayak gitu sih bayanganku. Kalau ada yang punya argumen lain bisa omong ya guys. Oke, next 27. Oh my God, ini udah malam. 27. Bla 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 mengukur flux cahaya. Lumen. Ingat lumen itu flux itu iluminasi. Hafalnya aku kayak ya udah illumination. Jadi illumination ya wes lux. Kandela intensitas. dBA dB itu desibel dan itu bunyi. Jadi kayak ya wes. Jadi pasti salah. Yang dB. Oke, jawabannya flux. Oke, next 28 bla 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 hal yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Jawabannya perubahan fisiko-chemical air memicu perubahan biomolekuler pada agent sehingga patologis bagi manusia. Ini juga ada di soal rekapan cutting juga udah muncul dan itu dari dari soal sama pilihan jawabannya yang paling relevan itu yang A. Jadi ingat fisiochemical aja. Jadi pokoknya kalau soalnya tentang kolera terus kayak kurang lebih nanyain ini jawabannya fisiochemical. Karena dari tahun tahun atas juga sama persis. Jadi apa sama persis soalnya. Oke, next 29. 29 alat ukur mortalitas. Bentar, yang next 29. Alat ukur mortalitas yang menggambarkan derajat kesehatan yang masyarakat adalah, aku jawabnya B. Kenapa B? Oke, kita lihat satu-satu. IMR, Infant Mortality Rate. Karena kita tahu, kalau misalnya ada bayi baru lahir, oh alah meninggal. Kan itu kayak otomatis nggak sehat kan. Kayak dan itu bisa memproyeksi ke depan. Kayak misalnya kalau ada seorang balita meninggal sekarang,
artinya kan dampaknya ke masa depan, di mana populasi itu akan menurun secara secara keseluruhan tanpa melihat uh, gender, umur atau lain-lain. Soalnya ya dari pas bayi itu udah meninggal. Oke, next maternal mortality rate itu artinya seberapa banyak ibu yang mampu untuk melahirkan itu ibu perempuan pada masa reproduktif yang salah. Itu tingkat kematiannya berapa? Soalnya kayak kalau misalnya semakin banyak perempuan di usia reproduktif yang meninggal, artinya ke depan artinya populasinya juga semakin jelek, semakin turun juga karena ya yang mau melahirkan siapa. Terus next life expectancy habis. Expectancy at birth artinya pas dia lahir, pas dia udah dilahirkan dari ibunya dan dia hidup, itu dia itu dia expect untuk hidup berapa lama. Dan ya udah artinya kalau hidupnya dia juga bakalan nanti masuk ke infant mortality rate yang menurunkan kelahiran. Oke, itu kenapa benar. Next kita milih kenapa yang lainnya salah. Oke, dari A dulu, IMR benar, LEB benar. ASDR itu age specific death rate. Kenapa salah? Karena kalau age specific death rate itu kita cuma melihat satu spektrum, satu umur. Kayak misalnya umur pada, ini kayak contoh aja ya guys. Kayak misalnya pada tahun ini gitu banyak lansia yang eh, meninggal gitu. Oke, itu ya siapa tahu emang lansianya meninggal karena entah itu masalah kesehatan atau lain-lain. Tapi itu nggak melambangkan derajat kesehatan secara masyarakat secara umum. Kayak hanya karena yang death rate-nya paling banyak itu lansia, bukan artinya yang tingkat bayi, tingkat anak, tingkat remaja, tingkat dewasa itu jelek. Bukan itu artinya. Jadi age specific death rate itu salah karena kita cuma melihat dari satu satu spektrum umur doang. Next, jadi A salah, C salah, terus mana satu CDR itu crude death rate, itu basically death rate yang kotor. Jadi kayak tim 27 tadi. Oke, oke, aku akan mempercepat. Yang 27 lunas tadi. Oke, eh jawabannya yang CDR salah, soalnya itu kita cuma ukur kematiannya berapa, dan itu bisa campur entah itu cowok atau itu untuk tanpa melihat gender, usia dan lain-lain. Jadi itu kayak nggak spesifik melambangkan derajat kesehatan manusia. Kayak karena crew death rate itu nggak melihat ya, oh dia umurnya berapa pas meninggal, dia pas apa itu nggak. Ya yang dilihat cuma total lahir berapa sama total kematian berapa wis dikurangi. Dan itu tidak apa ya, ya udah cuma untuk tahu angkanya aja, tapi bukan untuk derajat kesehatan. Oke, next 30 lingkungan. Ini ada di model Bloom. Mungkin ada juga yang jawab perilaku juga kan atau kayak gitu. Nah, itu yes, tapi di PPT ada di model Bloom. Ya, itu lingkungan. Karena kalau kalian lihat, jadi itu belum. Next, berapa kebutuhan penyakit? Oke, ini ada di gizi lah nggak salah. Ini itu ada satuannya. Eh, untuk setiap kilogram berat badan itu 0,85 gram protein. Jadi kita lihat kilogramnya. Dia beratnya 50, oke kurang lebih 50 nanti. 50 gram protein. Jadi jawabannya 50. Next, ukuran menggambarkan masa depan. Jawabannya GRR. Karena GRR itu uh, Dari itu apa sih? Apa reproduction rate yes, growing yes benar. Oke, growth, gross pro rate. growth Ya. Itu artinya uh, gross rate reproduction rate benar kan? Oh ya, itu uh, seberapa seberapa banyak uh, itu berapa yang banyak kamu punya anak yang perempuan yang meng- bisa
Hamil. Yes. Wah, Wes, oke. iya. Benar-benar kok. Yang menggantikan fungsinya, fungsi ibunya. Yang menggantikan ibunya untuk melahirkan. Jadi cewek, anak gadis yang dilahirkan untuk menggantikan fungsi ibunya yang melahirkan. Itu growth Nah, reproduction. kita ngerti. Kayak kamu ngitung Oh, berapa growth anak ya, bukan growth ya. Oh ya ampun, maaf. Maaf, maaf. Otak saya lagi hang. apa sih nanti? Siap. Yes, Ini siapa? Kok ini mau nyala kan? kok gini? Oke. Bentar, kok gini? Tak, ya wes tak. Pokoknya itu. Oke. Tiga tiga doubling time. Doubling time itu waktu yang diperlukan untuk dikali dua. Oke. Itu udah fix. Pokoknya ingat kata kuncinya penduduk kali dua. Kalau nggak salah di pilihan jawaban itu ada kayak berapa itu dua kali kecepatan pertumbuhan penduduk untuk kali dua itu jangan ketipu. Pokoknya lihat jumlah penduduk kali dua. Oke. Ukuran minum tablet tambah darah ini ada di tentirannya MP yang tadi. Wes itu. Terus 35 ini jangan oh ya 35 ini ingat angkanya ingatnya 36 8 12. Aku hafalnya gitu. Jadi ya urut aja kayak 36 8 12. Yang pertama itu ASI, terus ASI ASI sama bubur saring sama air buah itu untuk yang 6. Terus yang 7 sampai 8 itu nasi yang saring, baru 12 nasi sama sama lembik sama lembek sama ya itulah sama nasi lembek. Oke, itu hafal aja sih. Oke, next buat data ordinal. Ye, kita kembali ke dapus guys. Guys, jadi data ordinal itu kayak derajat kayak suatu unit yang nggak ada fixnya, tapi yang menentukan itu ya dari kita sendiri. Kayak derajat kesakitan kalau kita bikin kayak coba nilai ini dari 1 sampai 5 seberapa sakit, ya itu ordinal. Karena kita nggak ada satuan khususnya. Bisa aja ordinalku sama ordinalmu beda. Kalau suku bangsa ini enggak, warna kulit juga enggak, kanan darah ini enggak, gaji ini angka yang biasa, angka yang fix gitu loh Mas. Oke, itu ordinal. Oke, next. 38 bla 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 yang tidak menjadi masalah, yang tidak menjadi masalah ada tingkat kebisingannya karena 40 di mana batasnya 50. Jadi batas 45 sampai 50. Ini kalau di PPT. Next. Oke nih. Jadi 64 jika prevalensi naik hingga 50% maka apa yang akan terjadi? Nah, ini pasti ya. Oke, ini sensing ya naik artinya. Misalnya sensitifnya 64, artinya ini 64, 36, intensitasnya 100, ini 0. Kalau misalnya dia naik 50%, artinya jadinya ininya 96, ini 4, ini tetap sama. Jadi kita bisa lihat, oke sensinya udah pasti naik. Jadi sensinya naik. Tapi kalau sensi naik, spesifiknya bisa turun, gitu. Jadi ya dijawab aja sesuka kalian. Kalian mau lihat yang naik atau mau lihat yang turun. Karena pilihannya ada. Oh bentar, ada yang bingung. Oke, sorry, sorry. Hitungnya gini. Jadi sensitivitas itu yang bentar, sensitivity warna. Oke. Jadi sensitivitas itu ingat itu yang A. A ingat yang atas kiri. Bisa sambil lihat gambar yang tak kirim di grup ya guys biar lebih enak. Itu yang atas kiri. Atas kiri. Jadi A ditambah A per A plus C. Itu sensitivitas. Kita anggap aja ini orangnya ada 100 orang ya biar enak hitungan. 64 per 64 tambah 36. Oke, 64 per 100, 64%. Oke, next, spesifitas. Layarku nge-freeze. Enggak, nggak nulis. Oke, emang nggak nulis. Ya wes, tak tak tulisin di sini ya guys, karena tempatnya cuma ada di sini. Di warna pink aja deh. Jambret.
Gak fokus toh. 39. Kalian di bawah ya guys. Oke, kita tahu kalau sensi itu A per A plus C. Oke, di kasus ini kan 64% sensinya. Kosongin. Artinya hanya 64 tambah 64 tambah 36. Ini aku pakai permisalan ada 100 orang ya, biar enak gitu. Oke, jadi kan 64 per 100. Oke, jadi 64%. Oke, udah sesuai. Kalau spesi itu D per, aduh, ya B plus D, which is D-nya berapa tadi? Kita 100% karena spesifitasnya kita cari 100% ya guys. Karena di soal 100%. 100 per 100 tambah 0 karena jumlah orangnya nggak ada 100. Oke, jadi 100 per 1 equals to 100%. Kayak gitu. Oke, kita ini kan udah tahu. Ini kasus ini kondisi di awal. Kemudian kan ada soal jika prevalensi naik 50%. Kalau prevalensinya 50%, artinya yang sakit, yang benar-benar sakit itu yang naik kan. Jadi artinya kita mau hitung apa? Kita mau hitung yang A sama C, yang true positif sama yang false negatif. Jadi untuk menjelaskan, ini aku sempat salah juga. Aku pikir prevalensi itu pokoknya semua yang dihitung positif itu prevalensi, mikirnya. Jadi aku mikirnya itu true positif, false positif, sama false negatif itu tak pikir masuk prevalensi dan ternyata itu salah. Jadi yang masuk prevalensi itu yang benar-benar sakit. Yang benar-benar sakit A sama C. Oke. Terus ada suatu kejadian, dia naik 50% prevalence-nya. Artinya dari 64 itu, yang kan yang beneran sakit 64. Ya, yang beneran sakit 64. Eh, kita mau menaikkan itu 50%. Karena yang terhitung di sensitivitasnya yang sakit kan 64 orang. Jadi karena prevalensinya naik naik ya kita artinya hasilnya itu juga naik. Hasil jumlah orang yang positif itu naik. Jadi dari 64 ini kan 64 ya. Aduh. Ini kan 64 orang ya. Inilah 64 orang. 64 kita tambah 50% dikali 150% sama dengan 64. Maaf ya kalau tulisanku jelek ya. Oh, oke, sama dengan 96. Oke, gitu. Karena naik 50% ditambah setengahnya. Kayak gitu. Jadi total ada 9. Jadi yang true positif 96. Ingat kalau prevalensi itu jumlah penduduknya itu nggak bertambah, tapi yang sakit doang. Jadi jangan 64-nya ditambah 50%, terus 36-nya ditambah 50%, ya ujungnya sama aja. Tetap aja 64%. Jadi yang ditambah yang beneran sakit, yang kedetek sakit juga, yaitu 96, 96 orang. Oke, 96 orang artinya dapat di sini. Nah, ya ampun. Ini ke sini. Maaf ya bingungin ya ampun. GWS untuk yang baca. Kalau misalnya ada yang tanya bisa Jabri juga guys, tenang aja. Tapi maaf kalau salah juga. Oke gitu. Terus oke karena 96. Artinya kan yang sisanya ada 4 karena totalnya kan masih 100 orang. Oke, artinya otomatis sensinya naik. Sensinya naik karena spesifitasnya nggak di otak-atik tadi ya wis dia. Oh, sorry. Eh, benar. Benar nggak? Oh iya, sorry. Karena yang tadi nggak di otak-atik yang spesifitas, ya udah dia sama aja. Akhirnya sensinya naik dong. Pas itu soalnya ada apa ya? Kok aku ingat pas itu kayak pokoknya aku kebingungan antara jawab sensi naik atau spesi tetap kayak. Ada nggak? Ya, ya udahlah, ya udahlah. Kalau gitu, yang pasti sensinya itu naik. Gitu aja.
Oke, gitu aja. Ada yang kurang preferensi itu nggak masuk. Aduh, excuse me. Prevalensi itu nggak masuk ke seluruh jumlah populasi atau masuk ke true positif aja. Bentar. Iya, total number. Iya, benar. Tot number of people with diseases at a given point of time. Total number. Oh iya, itu tetap masuk ke seluruh. Hmm, gimana ya? Hmm, bentar. Sepertinya harus. Oke. Prevalence itu kalau prevalence-nya naik, apa C-nya juga? Ya. Tapi masalahnya kalau misalnya false negatifnya kita juga naikin 50% lah, sama aja jatuh. Hmm. Nah, oh iya. Aku kayak aku ingat pas awalnya aku juga juga mikir kayak gitu kan. Kayak 64-nya naik, terus 34 36-nya juga naik. Tapi kalau misalnya semuanya naik ya, misalnya yang A sama C itu naik, lah sama aja. Artinya sensinya tetap. Padahal kalau nggak salah di pilihan ganda itu nggak. Oh, kayak hmm, ada yang tapi kalau gitu E-nya jadi masuk akal. Tapi kalau prevalence-nya naik, artinya kan hmm, gimana ya? Kalau prevalence-nya naik, artinya lebih banyak yang sakit. Kalau lebih banyak yang sakit, artinya kan dia sudah terdeteksi bahwa banyak orang yang sakit. Karena ya untuk mengetahui prevalence-nya naik, esensinya pasti. hmm, Kalau dimasukkan, masalahnya kalau misalnya population-nya naik itu gimana ya? Gimana ya? Kalau population-nya naik, artinya bukan harusnya ada di soal gitu. Padahal prevalensi itu kan orang yang sakit per jumlah orang biasa, kayak yang ya jumlah ya orang-orang biasa gitu lah. Aku sih tetap jawab ini ya, sensi naik. C. Bentar kalau gitu nanti ya. Hmm. Jika prevalensi naik 50%, apa yang terjadi? Jadi jumlah orang sakitnya kan bertambah. Oh, masalahnya kalau misalnya hmm, maksudnya kalau dia bertambah, lah sama aja. Padahal kayak maksudku kayak artinya populasinya juga tambah dong. Kalau kita naikin sorry, kalau kita naikin yang false positif, dia juga sorry, kalau kita naikin yang false negatif, nanti jumlah populasi lah bertambah. Dan itu malah tambah nggak masuk akal. Hmm. Nah, kalau gitu, oke, maybe aku coba uh, hitung-hitung lagi ya guys sambil baca paper yang lain. Ada yang punya jawaban lain nggak? Mungkin bisa Jabri. Atau mungkin yang punya pemikiran yang lain. Oke, kalau gitu mungkin aku skip aja dulu ya guys. Karena ini juga, oke, tak skip dulu. Kalau misalnya ada yang pendapat lain atau jawaban yang lain, ngomong aja. Oke, karena ini, oke. Next ke 40 ya. Oke, nah ini juga 40. Populasi 10.000, positifnya 200, positif false 80. Jika prevalence-nya 5%, maka yang benar mengenai spesifitas. Nah, ini maaf, ah, maaf ini.
Yang dilihat kenapa warnanya beda? Ya Allah. Ini aku bikin kotak ini. Nah, oke. Jika prevalensinya 5% maka yang benar. Oke, kalau 5% prevalensinya itu artinya 5% dari 10.000 orang. Jadi itu ada 500 orang. 500 orang prevalence itu orang yang beneran sakit. Yang beneran sakit itu ada 500. Oke, yang diketahui positif benarnya 200. Jadi 200. 200 itu yang A, yang atas kiri. Karena kita udah tahu kalau yang sakit yang paling sakit itu 500, otomatis yang false negatif ada 300. Dari situ ada yang kurang kurang pahamkah? Oke, kalau ada yang kurang paham ngomong aja guys. Oke, karena kita tahu false negatifnya 300. Oke, kita tahu ya. Next kita tahu positif palsunya 80. Oke, kita taruh di di kotak yang B 80. Oke, next artinya kan yang kita belum isi kan angka yang, dan ini tak hapus saja bilang itu. Hapus yang angka yang bawah kiri. Kita dari mana tahu? Bawah kiri itu artinya yang true negatif, yang nggak terpapar. Nah, kalau prevalence 5%, artinya yang nggak kena itu yang nggak sakit itu 95%. 95% itu artinya 9.500 orang. Oke, kita ingat itu. Tapi jangan lupa ada positif palsu. Yang udah pasti, yang kita tahu itu mereka nggak sakit, tapi pas tes ya sakit. Ya, gitu, tapi mereka nggak sakit. Jadi, ini 9.420. Dari mana 9.500 dikurangi 80? Karena kita udah tahu kalau 80 itu nggak sakit. Tapi ya pasti uji positif. Jadi sisanya, eh, sisanya yang ada, sisanya yang true negatif. Oke, yang ditanya bla bla bla. Pada hasil negatif, kita lihat dari yang A. Kenapa A benar? Hal ini sangat baik dalam mendeteksi positif palsu. Kalau positif palsu ini benar, soalnya akhirnya kan pecahannya, sorry sorry. Kalau kita positif palsu artinya kita mau melihat spesifisitas, spesifisitasnya. Jadi ini mendeteksi positif palsunya kan kita kayak udah dapet gitu loh positif palsu. Bentar, bentar. Wait a minute. Bentar. Bentar, kita hitung E dulu aja, guys. Maaf. Kalau hasilnya negatif, kemungkinan orang tersebut benar-benar tidak terkena 3%. Ini salah. Harusnya angkanya besar. Karena yang misalnya, misalnya dia kehitung negatif ya. Artinya yang dibandingkan kan 300 sama 9.420. Yang kena false negatif sama true negatif. Artinya itu kan sama-sama negatif ya. Jadi kalau hasilnya negatif, kemudian orang tersebut benar terkena penyakit 3%, itu salah. Karena kalau gini nanti jawabannya 9.420 per 9.720. Ya ampun tulisan. Soalnya ya negatifnya gitu. Jadi kayak 3% ini salah. Soalnya terlalu kecil angkanya. Nggak mungkin itu 3%. Itu kenapa E salah? D salah. Pada hasil tes negatif, kemudian negatif palsu sebesar 1% salah. Karena 300 per 9.420 bukan 1%. Jadi dia sama Eva salah. Alat ini sangat baik dalam mendeteksi true positif. True positif. Oke, nah ini juga rancu. Sangat baik ini standarnya apa? Berapa persen? Nggak tahu. Jadi kayak ya udah kita itu bisa saja. Tapi kita skip dulu aja. Next yang B, spesifitas tidak dapat ditentukan. Itu salah. Kita udah menemukan spesifitasnya. Karena kita udah dapat B sama udah dapat huruf kotak B sama kotak D. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita cuma tinggal nentuin alat ini baik dalam positif palsu, asal positif sejati. Eh, ya, gitu. Nah, kalau dilihat perbandingannya, ya, positif palsu sama positif palsu sama negatif palsu. Positif. Aku sih lihatnya kayak bentar aku tiba-tiba.
Kalau misalnya kita sangat baik dalam mendeteksi positif palsu, ada kita mau bandingin sama yang positif sejati. Positif sejatinya itu di 200. Oh, ini 80 per 200. Karena positif palsunya 80, positif sejatinya 200. Kalau sangat baik dalam mendeteksi positif sejati, bentar, ini juga tidak, kalau positif sejati, kemampuan untuk mendeteksi positif palsu. Oh, artinya spesinya bagus kan. Kalau spesinya bagus, oh gini deh. Oh ini, kalau ini gini. Kalau misalnya kita tahu, ini kita kan tahu kalau ini spesifikasinya bagus ya. Lihat dari angkanya 94,420 itu angkanya gede banget. Nah kalau misalnya kita bisa mendeteksikan yang true negatif, artinya dia juga dia juga gimana ya? Eh, True negatif, dia lebih gampang bacanya daripada true positif. Ya, kayak gitu. Bentar, ada yang kurang paham nggak? Aku jujur agak susah menjelaskan. Pokoknya kayak dilihat dari angkanya, kan kita udah kelihatan yang mana paling bagus. Kotanya yang mana? Kota paling bagus itu 9.420. Itu yang true negatif. Artinya dia bisa mendeteksi yang true negatif yang paling yang paling sensitif terhadap yang paling peka sama true yang paling peka sama true negatif itu ya yang 9.420 itu. Jadi dia bisa mendeteksi positif palsu. C, ya positif palsu. Sorry guys, ada yang bingung nggak sama penjelasannya? Kalau bingung ngomong ya guys. Kenapa misalkan true positif? Karena kayak cara mendeteksi true positif. Kalau true positif artinya di sini. Kalau true negatif, positif palsu, false positif. Ya, false positif, true positif. Yang lihatnya sih dari kayak perbandingannya ya. Kayak, kayak otomatis kalau dia bisa mendeteksi banyak yang true negatif, artinya dia juga bisa apa ya kayak aku juga gimana ya? Kalau aku tak kayak misalnya aku pakai tes ini ya, kalau aku pakai tes ini aku tahu spesifikasinya bagus 9.000. Kalau aku tahu true negatifnya bagus, artinya aku juga bisa lihat kalau true positif kalau ya ampun sih ya guys ini tak kirim lewat chat aja ya guys, karena aku merasa sangat ribet dalam ngomong kan. Pokoknya mendeteksi positif palsu. Oke, next. Ya, cepet aja. Empat satu, catatan kolam renang publik adalah jawabannya B. Di kolam halus sama licin. Mungkin ada yang disagree kenapa harus ada licin. Itu emang juga. Tapi di PPT itu halus, garis miring, licin. Itu yang ada di PPT. Jadi jawabannya permukaan dinding harus halus sama licin. Next 42. Ini kurang selain. Harusnya selain apa organ yang mengalami pertumbuhan pada anak umur itu kecuali organ reproduksi. Karena ya dia baru lahir 9 bulan terus mbok suruh apa alat kelaminnya wis mateng yo tak nosisan. Jadi kayak udah pasti bukan itu. Otak juga pertumbuhan jadi penting, limfoid juga penting, tulang pasti, otot juga pasti. Jadi organ reproduksi ini kayak pas pubertas juga kan. Jadi kayak ya yang kayak masih nanti gitu loh, bukan untuk umur 9. Oke, next. Nah, resiko meningkat penyakit berikut kecuali kalau di kompilasi cutting itu hematoma. Itu di darah, penyakit di darah ya. Tapi ada juga beberapa teman yang jawabnya yang aku tahu itu kanker serviks. Soalnya kayak
rokok kan kenanya kan kayak di paru-paru. Jadi kalau misalnya ada zat bahaya kan kenanya paru-paru. Jadi mungkin ya penyakitnya di daerah paru-paru gitu. Nah, tapi aku juga browsing di Google, terus kayak kalau kanker cervix ini kan disebabkan karena HPV ya, kan apa yang papilloma virus itu. Nah, aku lihat di Google itu rokok meningkatkan risk HPV untuk menginfeksi cervix. Gitu. Jadi kayak yo apa ya ini juga sesuatu yang kurang jelas juga. Kalau hepatoma itu eh, penyakit di hati. Nah itu juga gimana ya bingung antara mungkin kompilasi cuttingnya yang typo atau gimana. Jadi harusnya apa gitu. Apa harusnya hematoma atau hepatoma. Nggak tahu. Karena hepatoma itu kanker kanker hati ya, kanker hati. Yo, nggak tahu ya. Ya udah itulah pokoknya. Nah, mungkin kalau kalau mau aman, kalau kanker payudara ini sebenarnya ya kalau kamu rokok, kamu zat radikalmu artinya kan kayak antioksidanmu kan kayak kepake semua untuk bisa menangkal zat eh, radikal yang ada di rokok ya otomatis kan in, seluruh tubuhmu kan bakalan berkurang. Tapi mungkin yang kayak yang paling mungkin yang paling kayak yang kemungkinannya paling besar untuk kena. Ya mungkin kalau gitu sih kanker serviks ya. Kalau jantung koroner kan kalau jantung kan pasti hubungannya erat sama pernafasan, kena rokok. Hepatoma itu untuk racunnya rokok dinetralisir. Paru-paru, TB paru-paru, kalau paru-paru kita jelek, TB-nya gampang bisa masuk. Kanker, kanker payudara ini juga nggak tahu ya. Soalnya kalau aku nggak tahu, tapi kayak mikirnya kayak itu kan dekat paru-paru ya. Jadi kayak kanker cervix juga masuk akal. Ya gitulah. Oke. Next, 44. Ini nggak ada rumusnya, nggak tahu dari mana. Pokoknya PPT itu 1068. Fix, jangan bukan 1168, 1068. Kalau bagus, nilainya minimum di atas 1068, kalau jelek di bawah 1068. Jadi hafal aja 1068. CDR, crude death rate. Crude death rate ini ada di PPT juga. Tadi aku melihat pola tingkat sama tren ada di PPT. Di Indonesia satu faktor ini juga di PPT infeksi. Aku pikirnya kan food habit nutrition karena orang Indonesia suka makan karbo kayak nasi. Tapi ternyata itu salah. Ternyata infeksi. Jadi kayak itu infeksi. Oke, next 47. 7 ini uh, jadi udah 9 bulan dia mengukur udah diberikan vaksin, pertumbuhannya udah baik. Oke, jadi dia sehat. Yang ditanya masalah yang sering muncul dalam mempertahankan pertumbuhan yang baik pada amat kecuali. Jadi artinya yang bukan masalah itu apa. Nah, kalau aku jawabnya jujur yang E. Tapi kayaknya tadi aku dengar juga dari beberapa teman kan yang jawab B juga. Tapi kalau E itu kayak ASI hanya mencakup 60%. Itu kan kayak itu bukan masalah, tapi ya itu fakta aja. Kayak ya udah emang ASI itu emang 60%. And that's why perlu makanan pendamping. Jadi kayak itu bukan masalah, tapi itu kayak ya udah ya emang itu fakta. Dipikirnya gitu. Jadi sih aku jawab tapi kalau misalnya ada sumber PPT yang jawabnya infeksi, nah tolong dikirim juga ya guys, biar nanti bisa dilihat juga. Hehehe. Oke, next. 48. Oke, PPV 60, NPV 40. Oke, positif PPV itu positive predictive value, NPV negative predictive value. Jadi pokoknya yang kedeteksi positif, entah itu benar positif dan sakit atau positif sehat, atau positif nggak sakit, itu dihitung ke 60%. Sorry. Ya ampun, salah. PPV itu pengukuran kita untuk melihat dari yang positif, itu yang beneran sakit siapa aja. Kalau NPV itu kita mau lihat dari yang tesnya negatif, yang beneran negatif. Oke, cukup itu tahu aja. Perempuan lebih jauh berpotensi kena kanker payudara. Oke, dan usia semakin kena. Oke, yang A, B, C, D salah ya. Karena yang A, muda lebih besar kemungkinan daripada kena kanker daripada yang tua. Salah, kebalik. Yang B, NPV, yang NPV perempuan yang 5 besar salah. Harusnya negatifnya itu lebih kecil. Ya, harusnya lebih kecil.
eh NPV perempuan ya karena yang dilihat kan eh, negatif ya. Jadi kayak perempuan 65 kan pasti dia risknya lebih banyak. Anggap aja dia yang paling nggak sehat. Jadi 65 itu harusnya lebih itu nggak sehat dibandingin 25. Padahal di sini dibilangnya dia NPV-nya lebih besar daripada 25. Harusnya kebalik. Harusnya 25 masih harusnya 25 NPV-nya lebih gede karena 25 paling paling sehat untuk bisa nggak kena kanker. NPV laki-laki lebih besar pada perempuan. Apakah aku salah nulis ya? Bentar. NPV laki-laki harus, oh sorry, harus satu T nggak? Ya, sorry, harusnya C itu. Jun. NPV laki-laki lebih besar daripada perempuan. Artinya laki-laki 45 tahun lebih aman dibandingkan 25 perempuan 25 tahun. Karena ya lebih rentan yang cewek daripada cowok. PPV-nya positifnya untuk laki-laki kena salah harusnya lebih kecil karena itu cowok karena yang lebih rentan cewek, yang E juga salah. Oke, next 49 yang kesehatan dewasa kecuali A umur. Ini ada di PPT. Walaupun kayak kemampuan mengelola yang lain-lainnya juga. Aku jawabnya ini kemampuan mengelola stres dan ternyata salah. Yang benar ternyata umur. Karena ada di PPT-nya umur. Jadi umur jawabannya. Terus ini next 50. Nah, 50 itu virulensi. Kalau virulensi itu artinya yang fatal sama yang fatal sama berat. Oke, fatal berat yang berat 20, fatal 5. Jadi total 25. Per pernya apa? Pernya semua yang mulai dari infeksi yang ringan. Eh, ringan bentar. Eh, Oke, hmm, virulensi itu untuk lihat dari yang bentar. Aku tiba-tiba lupa. Oh, virulensi itu semua kasus infeksi. Jadi, all case of disease. Sorry, all case of disease artinya yang gejalanya udah mulai kelihatan. Karena virulensi itu, menurutku, kalau dalam pemahamanku ya, itu menjelaskan kemampuannya virus itu kayak, kalau aku kena virus, kalau misalnya aku sudah kena virus, berapa tingkat kemungkinan aku bisa mati. Itu virulensi. Jadi, makanya virulensi itu kita awalnya kan yang fatal sama berat, dihitung, contohnya 25 per yang infeksi ringan, sedang, berat, dan fatal. Gitu. Jadi stopnya di ringan. Kalau infeksi tidak terlihat ini, artinya dia nggak ada gejala yang kelihatan kan. Artinya ya udah dia aman-aman aja. Masalah dia nanti ke depan bakalan meninggal atau enggak, itu nanti. Dan nanti itu masuknya ke infeksi fatal atau berat. Tapi karena yang dites sekarang kita, oke kita anggap dia sehat. Karena ya nggak ada gejala ataupun sakit dan jadi kita dari 200 infeksi ringan, ditambah 95, tambah 20 infeksi berat, tambah 5 infeksi fatal. Jadi per 320. Jadi jawabannya 25 per 30. Kalau ada yang misalnya merasa beda pendapat, omong ya guys. Oke, aku speedrun karena udah malam. Dan dan Pak pasti capek juga. Dan kalian besok AB-nya pagi juga ya. Oke. 51. Infeksi ini fatalitas. Fatalitas lihat yang mati. 5 per 320. Karena kita mau lihat kayak ya dia kematiannya berapa gitu. Terus next berapa patogenitas. Nah kalau patogenitas ini menurutku itu kemampuannya satu virus untuk bisa menginfeksi. Artinya infeksi tidak terlihatnya juga kehitung beda sama virulensi. Di mana virulensi itu kita ngukurnya kan kalau aku kena virus, aku berapa probabilitasku mati. Tapi kalau patogenitas ini kayak eh, seberapa kalau misalnya aku menimbulkan penyakit itu seberapa kemampuan sebuah virus untuk menimbulkan penyakit. Nah, baca gitu. Itu patogenitas. Jadi 320 ini dari 200 plus 95 plus 20 plus 5. Oke, per yang tadi
cuma ditambah 500 infeksi yang nggak terlihat. Karena infeksi tidak terlihat, artinya dia itu sudah terinfeksi, tapi gejalanya nggak kelihatan. Jadi dia kehitung sebagai uh, angka bawahnya untuk patogenitas. Oke, next. Berapa daya infeksi? Jadi daya infeksi itu kemampuan suatu virus untuk bisa menginfeksi. Jadi kayak ini aku sih per seribu ya. Soalnya aku lihatnya kayak satu virus itu ya gimana kita tahu daya infeksinya. Kalau kita kayak ya harus infeksikan ke semua orang dulu. Tapi ada juga temanku juga itu yang 250 itu. Nah, oke ada yang nggak rentan ya. Oke, sorry sorry. Artinya aku yang salah ingat. Harusnya artinya ini 840. Maaf maaf. 840 ya daya infeksi karena udah ada yang kebal. Ya, ya harusnya gitu. Oke, thank you ya. Oke, artinya kita mau lihat infeksi itu kita nggak ngehitung yang rentan. Yang dan nggak rentan ini kayak dia emang dari awalnya udah kebal. Jadi kayak ya itu. Terus kayak ada infeksi kan kita mau lihat kayak infeksinya ringan, sedang kayak ya kita mau lihat tingkat infeksinya. Kayak bisa aja infeksi ringan itu gejalanya nggak terlalu kelihatan, tapi jumlah virusnya udah banyak gitu. Beda sih. Makanya kita mau bandingin sama yang tidak terlihat. Oke, ya itu untuk 820 per 840. Terus next 54. Oh, kemarin kemarin nggak ada pilihan 840. Kalau pilihan 1000 ada nggak kemarin? Atau 1000 ya? Oh, hmm. Bentar, aku sekarang sudah mulai ter terkecoh lagi. 1000, daya infeksi 1000. Daya infeksi artinya daya infeksi sama patogenitas beda artinya. Oke, aman. Oh iya, oke. Daya infeksi, daya infeksi. Infection rate ya. Kalau gitu, sorry sorry teman, kayak karena infection rate itu masuk deh yang nggak rentan kayak. Ya, sorry sorry. Kalau infection rate itu rentannya masuk, karena infection rate itu kita mau melihat dari suatu komunitas, kayak satu populasi, kalau dikasih virus berapa yang kena infeksi. Jadi dan itu dari situ kita bisa melihat kalau yang tidak rentan itu banyak atau ya sorry sorry artinya masuk yang semua masuk untuk daya infeksi semua masuk dan patogenitas dan daya infeksi itu beda ya guys. Oke gitu aja. Kalau ada yang tanya atau ragu atau merasa aku salah omong aja guys. Next 54 mengkonsumsi prebiotik. Nah ini kan aku ingat bencana banget pas ujian itu ada prebiotik ada probiotik dan kalau di PPT itu prebiotik ya prebiotik ya prebiotik. Atau probiotik. Kalau seingatku sih Seingatku sih prebiotik ya gitu. Bentar. Kalau aku lihat itu kalau oke prebiotik ya oke ya ada jawabannya prebiotik. Kalau teman-teman for information aja kalau probiotik itu bagus untuk bakterinya kayak itu anggap aja kayak vitamin untuk bakterinya. Tapi kalau prebiotik itu makanan untuk jadi kayaknya kalau diversity of gut kita jelek kan artinya eh, jumlah bakterinya kan sedikit ya. Jadi kita mau ngasih dia makanan biar dia bisa bertumbuh. Jadi jawabannya prebiotik. Nah, dari sini ya. Kalau prebiotik itu anggapannya makanan untuk untuk bakteri. Tapi kalau probiotik itu anggap aja gimana ya? Kayak gimana ya omongnya? Anggap kayak steroids lah. Tapi bukan steroids ya guys, ini cuma kata kiasan aja untuk bakteri. Jadi kayak oke kamu me- memberi tenaga pada bakterimu tapi nggak mau kasih makanan ya mending mau kasih makanan biar dia bisa tumbuh. Itu namanya prebiotik bukan oh.
Next, lingkungan meso. Nah, pas sentilannya MP juga kan jawabannya pasar ya. Tapi kalau di PPT itu jawabannya sekolah. Ya emang pasar itu emang juga bisa dan tempat ibadah juga bisa. Tapi yang di PPT itu sekolah. Jadi kita ikut yang di PPT aja walaupun pertanyaannya benar. Oke, jadi A. Next, danger zone. Danger zone suhu 5 sampai 6 derajat itu hafalin aja. Oke. Bayi di 19 bulan ini yang tadi yang udah dijawab yang ASI mencukup 60% karena itu bukan masalah itu cuma pernyataan aja. Next 58 yang benar tentang usia sekolah pertumbuhannya cepat ya ya biasa anak aktif olahraga pubertas ya oke cepat. Oke. Terus 59 tadi udah yang fungsinya to death rate untuk tingkat untuk pola tingkat dan tren. 61 ini umur ada di PPT juga tingkat keganasan penyakit case fatality. Kalau keganasan penyakit itu kita mau tahu kayak keganasan atau kegawatan ya sama aja guys. Jadi kita ngukurnya dari ya dia berapa banyak yang mati, gitu. Berapa banyak orang yang mati. Kalau misalnya nggak banyak orang yang mati, ya artinya nggak ganas. Anggapannya kayak gitu untuk ukuran ini. Jadi case fatality rate. Terus tingkat lengan atas kurang dari 235. Ini ada di PPT, ini dihafal aja 235. Itu untuk tingkat lengan. Next, ini ozon terhirup. Ini jujur aku kayaknya nggak dapat soal ini pas aku ujian ya maybe bisa diingat aja jaga-jaga. Jawabannya kerusakan lapisan sel epitel. Oke, berapa porsi protein untuk porsi yang ideal, berapa ideal? 60% itu carbs, 20 sampai 30 itu protein. Lemak nggak boleh lebih dari 20. Jadi itu aja, harus hafal itu aja. 60 30, 60 carbs, 30 protein, 20-nya lemak. Harus di bawah itu. Next, bla 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 dibaca bla 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 kekurangan gizi disebabkan oleh kecuali pertumbuhannya terlambat untuk usianya itu salah. Kenapa? Karena ini bilangnya kayak karena ini berusia 9 bulan dia sudah bisa berjalan masukkan barang ke dalam mulutnya itu ya dokter itu apa ya itu bukan sebuah sebuah apa ya gimana ya kayak itu bukan kekurangan gizi gitu loh karena dari soalnya dari soalnya ada nggak sih kayak dia berat badannya juga oke gitu ya dia pertumbuhannya oke tapi dia kekurangan gizi artinya kan kayak eh, baru-barusan ini dia kekurangan gizi karena kalau misalnya dia eh, kalau misalnya pertumbuhannya terlambat artinya itu kan kronis ya udah lama padahal di sini dia di sini kalau nggak salah ya di sini ada kok kalau badannya masih tinggi badannya masih ideal dan lain-lain jadi kayaknya itu oke itu jadi jawabannya pertumbuhannya terlambat untuk usianya itu salah karena ya dia pertumbuhannya bagus biasa aja cuma dia kekurangan gizi aja next 67 Adel Mercury itu membuat memberi dampak negatif pada saraf tumbuhan pandangan yang apa ya aku lupa pandangan yang buram atau apa gitu lupa punya itu oke next ini juga 68 aku nggak ingat aku dapet tapi jaga-jaga ditanyain radiasi yodium itu kalau di komputasi soal cutting itu kan satuan ya satuannya nanti red radiasi gampang lah hafal. Terus waktu pengadaan sudah, derajat keganasan dari case fatality rate sudah. Ini jika nilai BOD satu ampere tinggi, maka diartikan bahwa dari BOD itu eh, berapa banyak oksigen yang dibutuhkan oleh organisme di dalam air. Itu BOD. Nanti biasanya juga ini bareng dengan istilah DO. DO itu dissolved. Nah, dissolved oxygen ini ya berapa oksigen yang terlarut. Kalau BOD itu berapa oksigen yang dibutuhkan. Jadi kalau BOD-nya naik, kan artinya lagi banyak butuh oksigen. Otomatis simpanan oksigen atau dissolved oksigennya itu turun. Jadi mereka berkebalikan. Dan vice versa juga. BOD-nya turun, ya DO-nya naik. Jadi jawab, janganlah bingung. Oke.
Jadi jawabannya air tersebut polutan organik. Karena kalau anorganik ya dia nggak bakalan butuh oksigen, wong mati. Jadi ya udah organiknya, dan organik juga lebih gampang bereaksi dengan oksigen. Jadi jawabannya air tersebut banyak polutan organik. Next, kaporit. Kaporit itu berfungsi sebagai disinfektan ya, penambahan klor atau klorox. Ya, pokoknya kalau lihat klor, 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 itu jawabannya disinfektan. Ya, waktu dan itu yang laju. Kan, itu emang aku juga hampir ketipu. Karena kayak, kalau nggak salah itu kayak waktu kayak pertumbuhan penduduk saat kayak dua kalinya dari pertumbuhan penduduk sebelumnya, atau sampai laju pertumbuhan penduduk saat populasinya dikali dua, itu enggak. Jawabannya itu yang waktu yang diperlukan untuk penduduknya itu jumlah penduduk kali dua. Jadi bukan pertumbuhan tapi penduduk. Itu ada di PPT juga. Di PPT-nya uh, Oculus kayaknya. PPT Oculus itu ada kok dijelasin kayak tahun berapa gitu, karena revolusi industri terus banyak kemajuan bla bla bla, itu jadinya langsung naik. Dan doubling time itu dianggap waktu yang diperlukan supaya populasi itu naik. Jadi ada di PPT kok. Oke, itu aja. Terus next, transisi demografi, fenom ya, oke. Transisi demografi, fenomena demografi, perubahan angka kematiannya ada. Ya, jadi kita cuma membandingkan demografi sekarang sama demografi nanti, transisi. Terus ini ekologi, ini ABC, ini ada di uh, kompilasi cutting juga, jawabannya benar. Terus next 40%, 675 gondong. Jadi tingkat serangan utama. Tingkat serangan utama itu artinya yang pertama kali kena kasus. Di sini jelas yang 250 anak itu rentan. Oke, jadi karena yang ditanya itu serangan utama, artinya serangan utama itu juga kan untuk kena lah. Jadi kayak ya itu, pokoknya rumusnya itu. Jadi tingkat serangan utama itu berapa? 100, awalnya 100 anak. Dari berapa? 250. Jadi 100 per 250. Ini jawabannya jadinya 40%. Oke, sudah. Next, kurang gizi. Nah, kurang gizi ini kan ada, aku ingat itu ada tabelnya yang kayak kurang gizi itu standar SD itu standar deviasi. Standar deviasinya berapa sampai berapa itu baik, kurang, sama yang sangat kurang atau kayak bahaya atau apa gitu lupa. Nah, itu diingat aja. Kalau semua untuk gizi, pokoknya kalau ada gizi, itu batasnya itu kurang dari -3 itu udah jelek. Jadi udah tak tulis ini. Di sini ya guys, di sebelah kanan. Ya ampun tulisannya jelek banget. Jadi kalau gizi baik, itu nanti standar deviasinya antara -2 sama +2 gitu. Nanti bakalan dikasih, kalau nggak salah ada soal dikating, kayak misalnya SD -2 sama dengan 10 kilo, standar deviasi +2 sama dengan 20 kilo misalnya. Terus nanti dikasih tahu berat badannya itu ini. Nah, dia kalau termasuk dalam standar dua batas standar deviasi itu artinya masih baik. Jadi ingat aja, kalau kadar gizi, kalau khusus untuk gizi ya, yang gizi jelek itu kurang dari -3. Gizi kurang itu antara -3 sampai -2, baik -2 ke +2. Kalau yang obes itu nanti, eh sorry, kalau berlebihan itu 2 antara 3, kalau nggak salah ya. Oh, bentar, kalau obes aku lupa deh. Oke, terus nanti aja aku infoin kalau obes, tapi kayaknya nggak bakal tanyain sih. Kamunya kalau kadar kurang gizi itu -3. Aku lihat itu, eh, sorry. Ini kok, sorry ini salah. Harusnya kurang dari -2. Nah, oke. Enggak. Ya ampun, bentar. Maaf, aku tidak fokus. -3 gini. Dan tanya yang kurang, artinya antara -3 sama -2. Jadi kurang dari -2. Oke, yang 77 sama kayak tadi, kasus pertama itu 100 anak terinfeksi. Kalau nggak salah ada pertanyaan juga kan kasus kedua ya, dan di rekapannya nggak ada kayaknya. Ntar ya guys, habis ini selesai.
Oke, ini kalau yang pertama kan udah tadi karena jumlah kasus pertama. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu kasus kedua, itu artinya kita lihatnya ini, 100 orang tersebut kontak dengan anak-anak lain semuaran dan dia 50 anak infeksi. Jadi kita gimana cara hitungnya? Kalau kalau kedua, kalau kedua, ini kasus kedua ya, kasus tingkat dua. Itu yang terinfeksi kedua per 100. Maaf, enggak, ini per 150. Dari mana dapat 150? Soalnya, soalnya eh, ingat kalau yang rentan itu masih ada 250 anak. Oke, jadi anggap aja yang pertama itu 250. Jadi ada 250 anak. Yang 300 anak itu ignore aja. 250 anak. Karena 100 itu udah kena kasus pertama, udah ke infeksi pertama, jadi sisanya kan 150. Oke, nah antara 150 orang itu ada 50 yang terkena infeksi. Terinfeksi sama siapa? Sama yang 100 orang yang udah diambil tadi. Makanya bawahnya itu 150. Ini kalau kedua. Oke, gitu aja. Next, 78 pengaruh gizi. Ini yang tadi, meningkatkan kewaspadaan kerja atau produk. Next, 79. Di sini, eh, ini harus, pokoknya diingat aja, kalau primer itu artinya yang dia lakukan kayak healthy lifestyle, kayak hidup, atau ya wis pokoknya health promotion. Pokoknya dia itu kayak tanpa sakit dia udah harus lakuin gitu. Kayak ya itu lah. Kalau secondary itu udah ke screening. Jadi jangan kebalik antara. Nah, ini aku juga ingat ada kan soal yang dia itu kalau dia rutin cek masuknya kemana itu masuknya ke secondary, udah bukan ke primary karena secondary itu kalau nggak salah itu ada screening dan terapi gitu, atau kayak pencegahan. Screening itu termasuk cek cek tensi darah. Secondary udah termasuk screening. Pokoknya secondary screening gitu. Baru tersier itu kayak memberi pengobatan, terus eh, rehabilitasi dan lain-lain. Baru tersier. Jadi kayak tersier ini kayak kon wis kena, bukan wis sakit, ya wis kayak kamu apa yang kamu bisa lakukan untuk mengurangi gejalamu. Kalau secondary itu kayak masih, aduh aku takut, ya udah aku tak rutin cek itu secondary. Kalau primary itu ya kayak aku mau hidup sehat, aku mau oh nggak salah itu kan ada soal itu bebas dari menghindari karsinogen ya. Nah, kalau menghindari karsinogen itu masuknya ke primer karena gaya hidupnya dia tidak mau berurusan, tidak mau berkontak dengan itu masuk ke primer. Next 80 gangguan sama kayak tadi soalnya dari history udah, bayi kecil udah, yang di PPT kesehatan ini juga jadinya kontrasepsi karena kita ikut PPT ya guys. Untuk utamanya kontrasepsi karena walaupun kalau misalnya kita lihat dari awal oh yang benar itu kesehatan ya yang paling cocok tapi PPT katanya kontrasepsi ya udah kontrasepsi. Net migration emigrasi imigrasi udah, literasi sudah. Ini kalau ini total kan ada 6 orang di mana satu orang minimal 8,5 sampai 10 meter. Kalau gini kan bingung ya jawabnya 50 atau 60. Tapi karena 8,5 dikali 6 itu 48, itu 50 lebih sedikit. Ya kita anggap 50 karena lebih dekat ke 50. Emang rodok, rodok apa ya? Bencek no soalnya, tapi kayak ya udah 50 meter. Batas kebiksingan 550 itu udah fix. Metil Minamata, ingat M, Mina, ya wis M, metil merkuri. Terus next, ini prevalensi kondisi. Dapat nilai prediksi negatif. Nah, hitungan lagi. Bentar guys, habis ini udah selesai. Oke, kayak gini. Kita tahu 200 pria itu yang true positif, jadi atas kiri. Terus yang false positif di atas kanan ada 80. Kita tahu prevalence-nya itu sebanyak 500 orang. Oke, jadi artinya
yang pasti sakit itu 500 orang. Nah, pasti sakit itu terdiri dari apa? Dari true positif sama false negatif. Jadi true positifnya kan udah ketemu 200. Oke, 500 lagi 200, 300 ketemu. Oke, karena udah ketemu, next kita bisa hitung yang true negatif dari mana? Kita kan tahu prevalence-nya itu 5% ya. Jadi yang benar-benar sakit, entah itu positif atau negatif, itu 500 orang. Otomatis yang nggak sakit itu 9.500. Karena 10.000 kurangi 9.500. Sorry, ya 9.500. Nah, jangan lupa 9.500 itu kan yang kita tahu pasti nggak sakit. Ya, 9.500 itu udah ada 80 yang ditaruh di kotak atas kanan. Jadi untuk itu negatif itu 9.420. Ini didapat dari 9.500 kurangi 80. Oke, jadi jawabannya untuk prediksi negatif. Ingat prediksi negatif itu kita mau tahu yang benar-benar negatif dibandingkan semua yang hasilnya negatif. Iya, iya benar. Jadi 9.420 per 9.720. Oke. 94 udah, 95 udah, yang paling bahaya false negatif. 96 derajat infeksi sudah ya tadi. Ya, derajat infeksi sudah tadi. Pokoknya derajat infeksi artinya dari yang terinfeksi, infeksinya kan mau kelihatan ya. Jadi 200 tambah 95 plus 20 plus 5 dibagi dengan infeksi yang nggak terlihat 500. Eh, bentar kok gini? Harusnya ini bukan 500. Maaf, ini harusnya 7. Ini 7795 820. Maaf salah. Soalnya kan infeksinya juga kita hitungnya dari infeksi yang tidak tahu. Oke. Eh, oh, enggak sih. Jadinya oh ya benar saja. Oke. Terus next satu sisi BB per TB kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya ya. Kalau nggak salah ada pilihan ganda. Pilihannya juga BB over TB. Iya deh, sorry sorry. Ya benar ini 1.000, maaf. Ya ampun. Maaf ya aku ngelindur. Ini 1.000. Sorry sorry. Infection rate ya. Ya derajat infeksi. Derajat infeksi infection rate. Ya, oke. Mas 1.000. Oke. Makasih. Oke. Oke. Satu gizi dewasa BPTB jangan jangan lupa di kuadrat. Ini kalau tidak kuadrat itu salah dan ada pilihan jawaban yang BB per TB kuadrat, BB per TB tanpa kuadrat. Ingat aja. Terus negatif palsu paling bahaya. Terus ini di PPT infeksi. Ye, sudah selesai. Oke, itu aja guys. Thank you udah join. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum ini selesai? Oke, kalau misalnya nggak ada, bisa tanya di chat, di WA atau di Line bebas. Terus, oke itu aja. Nanti ini filenya juga aku share kok ke grup. Oke, mungkin itu aja. Thank you teman-teman udah join. Aku stop share ya, sama stop record.